Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita. Bacaan pertama yang diperdengarkan kepada kita memperlihatkan bahwa Musa memberikan pesan kepada bangsa Israel tentang ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan di dalam kehidupan mereka. Musa meminta bangsa Israel untuk melakukannya dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaan di dalam kehidupan. Yesus di dalam Injil pada hari ini mengatakan kepada umat Israel bahwa ia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan satu titik pun tidak dikurangi. Jika kita ingat-ingat, Yesus pernah melakukan karyanya pada hari Sabat yang dipandang melanggar hukum Taurat. Sebuah hukum adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni kebaikan bersama atau bonum commune. Jika hukum itu tidak bisa lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan, maka hukum tersebut penting untuk dikaji kembali. Yesus taat pada hukum Taurat karena ia merupakan orang Yahudi. Namun Yesus sangat kontekstual dalam menerapkan hukum, sehingga ia berbuat baik kepada orang pada hari Sabat. Yesus taat pada hukum, namun ia memberikan kritik terhadap hukum yang membelenggu hidup orang-orang kecil. Ia tidak mau aturan-aturan yang dijalankan tersebut dijalani hanya karena terpaksa. Ia mengkritik perilaku hidup kaum Farisi dan ahli Taurat yang menjalankan aturan tanpa ada sikap kritis untuk melihat konteks hidup masyarakat lainnya, masyarakat yang membutuhkan pertolongan, bahkan pada hari Sabat pun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di mana saja kita hidup, kita dihadapkan dengan aturan-aturan yang mesti kita jalankan. Mau tidak mau, kita harus jalankan. Setiap aturan yang dibuat tentu memiliki konsekuensinya. Apabila kita melanggarnya, kita pun akan mendapatkan hukuman. Dan bagi saya, hal ini demi kebaikan bersama. Konsekuensi logis dari melanggar aturan ialah mendapatkan hukuman. Hal ini dilakukan agar kita yang melanggar aturan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang menjalankan aturan dengan kesadaran dan taat pada aturan yang menjadi jalan yang mengantarnya kepada kebaikan dirinya
dan sesama. Namun, berhadapan dengan aturan, kita kadang-kadang protes. Hal ini memang wajar apabila aturan tersebut dibuat tidak sesuai dengan konteks hidup manusia pada zamannya. Taat pada hukum yang ada. Selain itu, kita juga bersikap kontekstual melihat dari realitas zaman sekarang. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi murid Kristus berarti berani memikul salibnya dan berjalan di belakang Yesus. Berani menderita dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, terlebih khusus menjalani aturan hanya karena terpaksa. Berhadapan dengan situasi dan kesulitan ini, bahkan juga penderitaan, tetap dibutuhkan kesetiaan untuk menjalani. Tuhan memberkati kita.